Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Maulidin Purnama, Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka di channel DPC PPMI Majalengka. Untuk malam ini mungkin kita akan membahas seputar SLI ya, karena saya juga selaku Ketua PPA PPMI PT Sultan Liging Indonesia, dan ini juga banyak pertanyaan dari anggota maupun secara langsung atau via WA grup bertanya tentang bipartit PPA PPMI PT SLI yang kedua terkait keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep 874 Kesra garing 2021 tentang kenaikan upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih di perusahaan Jawa Barat. Karena ini di Kabupaten Majalengka belum ada yang menjalankan, makanya kita terus berusaha untuk agar bisa Kepgub ini dijalankan minimalnya di PT Sultan Liging sendiri. Nah, baik kawan-kawan, kita akan jawab pertanyaan kawan-kawan di grup ataupun secara langsung hasil dari perundingan bipartit pada hari Jumat kemarin. Jadi manajemen itu bersikukuh dengan dasar SK direksi melalui SKB ya, surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh manajemen itu SK direksi yang menyatakan bahwa taat dan patuh terhadap putusan sidang Kepgub tersebut yang sudah dilakukan oleh PT UN Bandung. Di sini sangat jelas bahwa akan menghormati jalannya proses hukum sampai dengan selesai putusan sidang PT UN, dan apabila terdapat salah satu pihak yang mengajukan banding, maka perusahaan akan tetap menunggu sampai dengan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ingkrah dan sepenuhnya akan patuh pada semua ketetapan dari putusan persidangan tersebut. Jadi intinya perusahaan itu siap menjalankan tetapi menunggu dulu hasil persidangan. Nah, kita kan pede kemarin sebenarnya karena hasil putusan PT UN Bandung ini sudah keluar dan alhamdulillah dimenangkan oleh kita. Itu menyatakan bahwa di putusan tersebut itu mencabut ataupun tidak diterimanya lah putusan dari gugatan dari Apindo Jawa Barat. Nah, intinya kita itu sudah dimenangkan di PT UN Bandung, tetapi saya juga kaget melihat kemarin, mungkin ya kurang update juga kita terhadap sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Ini sebenarnya ada di sini gitu kan. Kawan-kawan juga kalau misalkan pengen lihat nanti untuk bagaimana sih ketetapan ataupun persidangan PT UN sekarang sudah sampai mana. Ternyata Apindo ini melakukan banding gitu kan. Melakukan banding setelah dikeluarkannya putusan. Saya juga gak ngerti Apindo tuh pengennya apa ya. Padahal kan kenaikan upah ini kenaikannya sudah ada takarannya ya, 3,27 sampai 5%. Menurut saya itu pun tidak akan membebankan kepada perusahaan ataupun memberatkan kepada perusahaan. Ini sama Apindo masih dikejar-kejar sampai sekarang sudah mengajukan banding. Ternyata di sini bisa dicek, bisa kawan-kawan cek di Google. Di sini kawan-kawan tinggal ketik sip.ptun Bandung, klik. Nah, di sini akan muncul SIP PT UN Bandung, diklik lagi.
sini tinggal diketik nomor perkaranya ya. Nomor perkara nomor 35 garing G garing 2022 garing PT UN Bandung .bdg. Sini, di sini akan muncul nomor perkara, tanggal masuk, tanggal registrasi. Nah, di sini para pihak itu penggugatnya Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat ataupun DPW ya, ini tuh ya, Apindo Jawa Barat, pengiriman berkas. Nah, yang tergugatnya itu ya Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Kalau kawan-kawan pengen lihat detailnya seperti apa, tinggal klik saja di sini detail. Nah, di sini ini bisa dilihat semua data umum, penetapan, jadwal sidang, intervensi, putusan sela, banding, biaya perkara, riwayat perkara. Nah, untuk update di sini dalam penundaan karena dari Apindo ini melakukan banding, ada penundaan untuk proses menjalankan Kepgub, bahasanya mengabulkan permohonan penundaan terhadap objek gugatan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 garing Kep titik 874 Kesra 2021 tentang kenaikan upah bagi buruh pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih pada perusahaan di Jawa Barat, ditetapkan di Bandung tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan putusan pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Di sini bisa dibacalah oleh kawan-kawannya. Nah, kalau misalkan pengen lihat perjalanannya, ini bisa di sini lihat di riwayat perkara. Nah, di sini jelas dari mulai pendaftaran, registrasi, penetapan, persidangan, hasil sampai putusan kemarin. Putusan itu dikeluarkan di tanggal 6 September. Di tanggal 3 Agustus putusan itu dikeluarkan. Ini bisa dicek di sini. Nah, untuk proses sekarang itu sedang melakukan banding. Pengiriman berkasnya itu dikirim di tanggal 27. Ya, mungkin itu. Untuk selebihnya kawan-kawan bisa cek sendiri langsung di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sekian, terima kasih. Jadi intinya kita akan tetap menunggu putusan banding tersebut itu dilakukan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini untuk kawan-kawan bisa cek di sini karena di SK direksi bunyinya seperti tadi yang saya bacakan. Jadi manajemen kekeh menunggu hasil persidangan Pengadilan Tinggi Jakarta. Kita berdoa lagi, mudah-mudahan tetap kita yang dimenangkan. Agar apa? Agar ya Kepgub ini bisa dijalankan di minimalnya di PT Sutornigung Indonesia sendiri. Karena dari awal itu manajemen juga menyimpan ya perjalanan kita dari surat bipartit dari bulan Februari sampai sekarang. Itu perjalanan PPMI cukup panjang untuk mendapatkan Kepgub ini. Kenapa sih kita kekeh? Karena apa? Karena di PT Poyen sendiri di Cianjur itu sudah dijalankan ada kenaikan di angka 4% untuk karyawan ataupun pekerja atau buruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun atau lebih. Nah, kita di Majalengka yang sangat jelas upahnya tertinggal tidak bisa menjalankan ini dengan alasan di Majalengka itu tidak ada yang menjalankan Kepgub tersebut. Padahal
dari awal pun sudah jelas instruksi dari pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat itu menyarankan perusahaan di Jawa Barat itu untuk menjalankan Kepgub tersebut. Dan ini pun sudah ada. Ini sudah ada surat dari Bapak Gubernur untuk menjalankan Kepgub tersebut. Tapi yang anehnya perusahaan di Majalengka ini tidak ada yang menjalankan. Dengan bahasa Kepgub ini adalah struktur skala upah. Mohon maaf, Kepgub ini bagi saya ataupun bagi kami PPMI itu bukan struktur skala upah, karena di sini ada bahasa kenaikan upah untuk karyawan yang masa kerjanya di atas 1 tahun atau lebih. Dan untuk struktur skala upah sendiri itu sudah diatur, apalagi kita di SLI ya sudah mempunyai PKB, itu sudah diatur di PKB. Jadi saya minta doa juga dari kawan-kawan, dari anggota, seluruh anggota PPA PPMI PT Sultan Lingkungan Indonesia, doakan semoga persidangan itu dimenangkan lagi oleh kita. Agar apa? Ya agar perusahaan menjalankan keputusan Gubernur nomor 561/Kep.874 Kesra/2021. Jadi bisa menjalankan Kepgub ini dari bulan Januari sampai bulan sekarang. Kita pun tetap kekeh kepada manajemen meminta untuk Kepgub ini kenaikannya itu 5% dari gaji pokok yang berjalan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ada titik terang, ada secercah harapan lah bagi kita semua buruh, khususnya di PT Sultan Lingkungan Indonesia. Perjuangan kami PPMI akan tetap berjuang untuk mendapatkan Kepgub ini bagaimanapun caranya, karena ini adalah hak kita, hak semua karyawan yang ada di PT Sultan Lingkungan Indonesia. Dengan kenaikan upah untuk karyawan yang masa kerjanya di atas 1 tahun, itu pun kita harus susah payah ya mendapatkan kenaikan ini. Dengan kenaikan kemarin yang sudah dikeluarkan di surat keputusan Gubernur yang pertama 18.000 itu ya sungguh sangat luar biasa lah. 18.000 UMK Majalengka sekarang 2.027.000, dibulatkan kalau DSL itu 2.028.000. Tetapi ini tidak dijalankan gitu kan. Kalau dijalankan ya sebenarnya alhamdulillah lah ada penambahan 5% itu mungkin di angka kisaran 100.000 lebih lah. Lumayan 100.000 lebih itu untuk gaji yang level 1. Kan belum tahu kita yang level 2, level 3 dan level 4 ataupun level 5, karena saya nggak tahu gapoknya berapa. Jadi mudah-mudahan ini ada jalan yang benar-benar memihak kepada kita, memihak kepada buruh, supaya Kepgub ini dijalankan. Walaupun ya sekarang betul udah di bulan November, kita pun akan fokus pada upah untuk kenaikan upah di tahun 2023. Tapi itu pun bukan halangan bagi kami, karena apapun itu ya sudah menjadi resiko serikat pekerja untuk menggapai ataupun mencapai hak-hak yang belum kita dapatkan. Untuk kenaikan upah di tahun depan pun ya kita tetap berkoordinasi dengan serikat lain di Aliansi Buruh Majalengka ataupun ABM, itu tetap kita akan jalankan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kalaupun misalkan Bupati tetap kekeh tidak memberikan rekomendasi sesuai dengan harapan kita, ya mau tidak mau semua buruh Majalengka harus keluar. Kita aksi gede-gedean. Jangan takut untuk keadilan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada anggota bersabar dan berdoa agar apa? Ya agar Kepgubnya dimenangkan di persidangan Pengadilan Tinggi Jakarta. Terakhir, karena sekarang SLI sedang berduka cita, saya juga turut berduka cita atas kejadian yang menimpa PT Sultan Lingkungan Indonesia. Semoga masalahnya cepat selesai, dan untuk almarhum
dede bayi, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi bayi yang benar-benar suci, yang benar-benar menjadi dikasih sayang lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, sedikit pemaparan ataupun jawaban kepada teman-teman ataupun kawan-kawan anggota yang menanyakan di grup dan secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ataupun sebelum saya meninggalkan, kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum dede bayi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. PPMI Mandiri, maju sejahtera, Allah ridho. Allahu Akbar.